Oke, selamat datang. Anggap saja sesi ini adalah sesi mentoring kita ya. Hari ini kita akan bedah tuntas satu perusahaan, PT Semen Batu Raja atau kita sebut saja SMBR. Kita akan coba cari tahu, apakah di balik angka-angkanya ada sebuah peluang yang mungkin selama ini terlewatkan. Yuk, kita mulai. Nah, kita mulai dari pertanyaan besarnya dulu ya. Industri semen kita ini, jujur aja, lagi kebanjiran pasokan. Akibatnya pertumbuhan hampir semua pemain jadi melambat. Kondisi kayak gini biasanya bikin investor agak ngeri kan? Tapi, justru disinilah yang menarik. Di tengah situasi yang lesu, ada satu perusahaan yang kelihatannya bukan cuma bertahan, tapi malah lari kencang. Itulah SMBR. Sebagai investor yang cermat, kita selalu mulai dari melihat ke belakang untuk bisa memprediksi masa depan. Jadi di bagian pertama ini, kita akan kupas tuntas babak baru dalam hidup SMBR, yang semuanya dimulai dari satu momen krusial di masa lalunya. SMBR ini sebenarnya udah lama jadi jagoan regional di Sumatera, sejak tahun 74. Tapi ada satu tanggal yang harus Anda lingkari merah, 19 Desember 2022. Ini bukan sekedar catatan sejarah loh, ini adalah hari di mana DNA perusahaan ini diubah total. Saat itu, mereka resmi diakuisisi dan jadi bagian dari keluarga raksasa BUMN Semen Indonesia Group. Nah, angka ini 75,51%, ini dia kuncinya. Ini bukan cuma soal kepemilikan saham ya. Anggap saja ini sebagai simbol transfer kekuatan. Fondasi SMBR jadi jauh lebih kuat. Ibaratnya seorang juara regional yang sekarang dilatih dan didanai penuh oleh juara tinju kelas berat dunia. Semua sumber daya terbaik sekarang ada di belakangnya. Terus, apa dampak nyatanya? Nah, ini dia. Dengan bergabung ke SIG, SMBR itu seperti dapat kunci sakti. Mereka langsung punya akses ke jaringan logistik raksasa, jalur distribusi yang sudah merata di mana-mana, dan juga teknologi yang lebih efisien. Ini bisa dibilang jadi keunggulan kompetitif yang sulit banget ditandingi pemain regional lainnya. Oke, ceritanya sih bagus. Tapi kita kan investor, kita butuh bukti, butuh angka. Pertanyaannya, strategi baru ini beneran menghasilkan uang nggak sih? Nah sekarang, kita biarkan angka yang bicara. Coba bayangkan, di tengah industri yang lagi lesu, SMBR justru berhasil menaikkan pendapatannya hampir 13%. Ini bukan angka sembarangan. Ketika kompetitor lain mungkin stagnan, pertumbuhan 2 digit seperti ini adalah sinyal yang sangat kuat kalau mereka sedang agresif merebut pangsa pasar. Nah, kalau yang tadi udah keren, yang ini lebih luar biasa lagi. Laba bersihnya tumbuh 33%, jauh melampaui pertumbuhan pendapatannya. Artinya apa? Ini artinya efisiensi. Sinergi dengan SIG itu beneran berjalan, berhasil menekan biaya dan menaikkan margin. Inilah ciri khas sebuah turnaround yang sukses. Bukan cuma jual lebih banyak, tapi juga untung lebih banyak dari setiap penjualan. Sekarang, ayo kita lakukan medical check-up cepat untuk kesehatan finansialnya. Pendapatan naik, laba bersih naik, udah kelihatan sehat. Tapi coba lihat baris ketiga. Utang mereka justru menurun. Ini poin yang sering terlewat tapi sangat penting. Artinya SMBR tumbuh bukan karena doping utang, tapi dari operasional yang makin efisien. Mereka jadi lebih besar sekaligus lebih kuat. Oke, kinerja sekarang udah impresif. Tapi kita tahu, investasi itu selalu tentang masa depan. Dan kalau kita lihat ke depan, ada satu katalis raksasa yang bisa jadi pendorong super untuk SMBR di tahun-tahun mendatang. Nah, ini dia game changernya. Program pemerintah untuk membangun 3 juta rumah. Ingat kan tadi di awal kita bahas soal masalah oversupply di industri semen? Program sebesar ini berpotensi besar menjadi solusi yang menyerap semua kelebihan pasokan itu dan menciptakan gelombang permintaan baru yang masif. Jadi gimana SMBR bisa dapat untung dari gelombang ini? Pertama, permintaan baru ini akan menstabilkan harga semen. Kedua, proyek perumahan massal ini adalah pasar empuk buat semen retail kemasan sak, di mana segmen ini margin keuntungannya lebih tinggi. Dan yang paling penting, karena banyak pembangunan akan terjadi di luar Jawa, ini akan langsung masuk ke jantung pasarnya SMBR, yaitu Sumatera. Biar Anda kebayang segede apa skalanya, program ini diperkirakan butuh tambahan 15 juta ton semen setiap tahun. Angka ini setara dengan membangun puluhan pabrik semen baru. Ini bukan lagi sekedar pendorong biasa. Ini berpotensi meriset profitabilitas seluruh industri semen. Oke, ceritanya menarik, prospeknya cerah, tapi ada tapinya. Semua itu percuma kalau harganya sudah kemahalan. Nah, sekarang kita sampai ke pertanyaan paling krusial bagi seorang investor. Apakah kita membeli bisnis bagus ini dengan harga yang wajar?
Mari kita bedah valuasinya. Untuk menilai harga, kita akan pakai satu jurus yang sederhana tapi ampuh, rasio price to book atau PPB. Gampangnya gini, ini seperti kita membandingkan harga jual sebuah rumah dengan total biaya pembangunan dan nilai tanahnya. Kalau rasio PPB di bawah 1, itu artinya Anda bisa membeli rumah itu dengan harga lebih murah dari nilai aset-asetnya. Sekarang kita terapkan ke SMBR. Nilai aset per sahamnya atau nilai bukunya itu ada di angka Rp341. Sementara itu, harga jual di pasarnya saat ini cuma sekitar Rp288. Nah, jelas terlihat kan ada diskon di sini? Kalau kita hitung, kita dapat rasio PPB-nya cuma sekitar 0,6 kali. Di dunia investasi, ini sering jadi sinyal saham yang lagi terdiskon. Ini memberikan kita yang namanya margin of safety atau ruang aman. Sederhananya, Anda berpotensi membeli aset senilai Rp1.000, tapi hanya perlu bayar 600 perak. Baik, kita sudah kumpulkan semua kepingan puzzle-nya, kita sudah lihat masa lalu yang bertransformasi, kinerja saat ini yang kuat, ada katalis masa depan yang besar, dan terakhir valuasinya yang terlihat menarik. Sekarang waktunya kita satukan semuanya. Saya rasa kutipan ini merangkum dengan sempurna inti peluang di SMBR. Ini adalah sebuah kombinasi yang langka. Di satu sisi, Anda mendapatkan keamanan dan stabilitas dari payung BUMN raksasa. Tapi di sisi lain, Anda juga mendapatkan potensi pertumbuhan yang gesit dari macan regional yang dominan di Sumatera. Keamanan dan pertumbuhan dalam satu paket. Kinerjanya terbukti membaik, neraca keuangannya makin kuat, valuasinya terlihat terdiskon, dan ada katalis pertumbuhan besar di depan mata. Semua data sudah tersaji di depan Anda. Pertanyaan terakhir yang hanya bisa Anda jawab sendiri adalah, apakah ini cerita turnaround yang sedang Anda cari? Lakukan riset Anda lebih lanjut dan buatlah keputusan yang paling bijak